Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa kesayangan saya kelas B sore. Kalian adalah mahasiswa yang paling saya sayangi. Bual banget. Anyway, hari ini kita akan ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah kebijakan politik internasional. Kalau dalam buku saya itu materinya adalah materi bab kedua. Unit analisis dan unit eksplanasi. Khusus unit analisis kan terdiri atas 3, itu lebih rincinya ada di bab-bab berikutnya, ada di bab 3, 4, 5. Karena nanti bab 3 bahas tentang level analisis individu, bab 2 bahas tentang level analisis negara, dan yang ketiga adalah level analisis sistem. Nah, bagian ini pada pertemuan ini adalah memberikan pengantar untuk bisa memahami bab-bab selanjutnya, karena bab selanjutnya itu bakal lebih rinci, dan ini masih general. Hal yang paling sulit dalam pertemuan ini adalah memahami tabel Wahel yang dalam bahasa Inggris. Saya sengaja sih nggak ngasih dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena akan lebih ruwet kalau bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa dipahami secara langsung menggunakan bahasa Indonesia, ada yang enggak gitu. Tapi anggap saja saya kurang lengkap kali ya di buku saya. Nanti akan ada revisi kedua dan lebih lengkap daripada buku yang pertama. Terus saya menggunakan PPT dari kelas pagi karena saya nilai PPT ini sangat pas sekali gitu kan, nggak terlalu jelimet tuh. Belum saya unggah videonya mereka. Oke, unit analisis. Unit analisis dan unit eksplanasi adalah bagian dari metodologi untuk mengkaji kebijakan politik internasional. Ini adalah salah satu metodenya saja. Beda ya metode sama metodologi. Metodologi adalah cara-cara untuk mendapatkan data dan pengetahuan. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan itu metodologi. Jadi dia itu lebih rinci. Sedangkan metode adalah cara-cara atau teknik pengumpulan datanya. Oke. Bedanya metode dan metodologi itu ya seolah sama sih, tapi sebenarnya enggak. Itu adalah filsafat penelitiannya. Walah itu Yongki. Oke, level analisis dalam kebijakan politik internasional sebenarnya ada banyak sih. Kita mengkaji kebijakan politik internasional bisa menggunakan level analisis seperti yang di buku saya itu spesifik adalah level analisis individu, negara dan sistem. Kemudian ada level analisis makro, meso dan mikro. Ada lagi level analisis first, second sama third ya yang kemarin dipresentasikan oleh Ria. Level analisis untuk mengkaji kebijakan politik internasional itu ada yang level individu, berarti yang mempelajari kebijakan politik internasional dengan meneliti, mencermati individunya. Jadi kalau ibaratnya begini, kita memiliki teman dan dia mengambil suatu putusan. Mungkin putusan itu berakhir dengan sangat baik yang mengundang kita penasaran, tertarik bagaimana sih caranya dia sampai pada putusan terbaik itu gitu kan. Apa yang dia lakukan. Maka kalian mempelajari individunya, teman kalian itu. Bagaimana dia mengolah pengetahuan, mengolah informasi yang dia terima di sekeliling dia, bagaimana dia memfilter informasi itu, membuang yang tidak perlu, mempertahankan yang penting dan bermanfaat untuk dia, kemudian mengambil putusan, kemudian motivasi apa yang membuat dia mengambil putusan itu, terus mungkin latar belakangnya dia ya, bisa latar belakang pendidikan, apakah dia dibesarkan dalam lingkungan pendidikan yang terbuka atau tertutup, apakah di lingkungan pendidikan yang liberal atau liberal itu terbuka ya, atau yang demokratis juga. Demokratis itu berarti banyak pendapat yang dipertimbangkan, semua bebas mengungkapkan untuk tidak setuju maupun setuju, itu adalah demokratis. Hal-hal yang seperti itu yang akan dipelajari jika kita ingin mengetahui kenapa seseorang mengambil suatu putusan, maka kita mempelajari orang itu atau individunya. Terus yang kedua, kalau level analisis negara, berarti kita mempelajari ini negaranya
bagaimana dia berperilaku di tengah negara-negara yang lain. Bagaimana negara ini bersikap terhadap lingkungan eksternal yang ada di sekitarnya. Misalnya suatu negara dia berbatasan dengan banyak negara ya, kayak Rusia, dia itu berbatasan sama Belarusia, sama Ukraina, sama Georgia gitu. Kemudian di sebelah baratnya Ukraina itu ada negara-negara anggotanya Uni Eropa gitu. Kemudian Rusia di bagian selatannya itu ada Tajikistan, ada Uzbekistan, pokoknya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Di sebelah timur Rusia berbatasan dengan Cina dan sedikit Korea Utara itu. Jadi kita lihat bagaimana kemudian negara ini berperilaku atau Rusia ini berperilaku terhadap lingkungan dan dinamika di sekitar perbatasannya, tetapi juga di luar perbatasannya. Di luar perbatasannya ini mengandung arti bahwa Rusia bisa juga sangat mempertimbangkan apa-apa putusan-putusan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat tidak berbatasan langsung dengan Rusia. Analoginya adalah kayak gini, saya sangat aware dengan lingkungan yang ada di mata kuliah, lingkungan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya gitu. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka tidak hadir, bagaimana penilaian mereka, bagaimana pendapat mereka. Tapi di saat yang sama saya juga sangat peduli jika ada informasi yang berkembang di luar ruang mata kuliah saya. Misalnya yang terjadi dinamika-dinamika lain yang geografisnya itu lebih jauh daripada pengaruh saya yang ada di mata kuliah. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini sangat bergantung sekali ya. Semakin isu itu semakin strategis dalam tanda kutip, maka saya akan semakin lebih memperhatikan gitu kan. Kayak lebih kepo lah ya, lebih penasaran. Tapi kalau tidak terlalu strategis, mungkin saya hanya cukup tahu saja, tidak terlalu banyak merespon karena merasa mungkin isu itu tidak terlalu berpengaruh pada saya. Gitu. Apapun yang ya tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu mempengaruhi kepentingan yang saya miliki. Jadi itu kurang lebih sudut pandang yang kita gunakan untuk mengkaji kebijakan politik internasional menggunakan level analisis negara. Oke. Selanjutnya level analisis sistem. Level analisis sistem ini berbicara bagaimana kedudukan dan posisi suatu negara di tengah-tengah tatanan dunia yang lebih luas, yang mana negara itu menjadi bagiannya. Paham? Jadi level analisis sistem berbicara tentang posisi negara itu di tengah-tengah suatu sistem. Sistemnya ini adalah tatanan dunia internasional, tatanan ekonomi internasional, tatanan politik internasional, dan tatanan-tatanan lain di mana negara itu tinggal atau berada. Jadi kayak gini, misalnya saya adalah dosen hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di mana kita berada ya. Itu terus kemudian bagaimana posisi saya ini dilihat oleh dosen lain dengan universitas yang mungkin lebih luas, mungkin tidak hanya di kota ini, tetapi juga di provinsi atau malah nasional gitu ya, mungkin saking berpengaruhnya kali ya, saking berpengaruhnya. Seseorang berpengaruh atau tidak kan tergantung dari atribut yang dia miliki ya. Maka kalau suatu negara, maka tergantung pada atribut yang dimiliki negara itu. Atribut ini sesuatu yang melekat pada apa yang dimiliki oleh negara itu. Apa? Bisa atribut sumber daya alam, bisa atribut sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam, berarti apakah negara itu adalah penghasil energi seperti minyak terbesar, atau kalau nggak terbesar dia nomor berapa? Apakah cukup strategis? Kalau strategis kan biasanya dia ada di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau Rusia itu dia kayaknya penghasil minyak nomor 2 atau nomor 3 ya? Iya, antara 3, 4, 5 ya, bukan nomor 4 itu Iran. Rusia itu di bawahnya Iran. Tapi kalau skalanya Uni Eropa termasuk dia di nomor 2 kalau nggak nomor 3. Kalau nggak nomor 1 paling ya. Itu kalau penghasil minyak. Beda lagi kalau supplier minyak ya kan. Kalau Rusia itu supplier ya bisa dikatakan supplier minyak strategisnya untuk Uni Eropa, dia menguasai jalur minyak.
dia menguasai rantai pasok minyak. Terus yang paling penting adalah Rusia itu menguasai jalurnya gas. Jadi supplier gas utama Uni Eropa, terutama Jerman, itu adalah Rusia. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah yang akan diteliti pada jika menggunakan level analisis sistem. Ada lagi fokus kebijakan politik internasional atau kebijakan luar negeri. Fokusnya apa? Fokusnya itu adalah bisa menjelaskan option-option apa, pilihan-pilihan apa yang dimiliki oleh seseorang, kalau misalnya dia individu, negara, ya kalau dia adalah negara, dan di tengah-tengah sistem tatanan dunia. Optionnya ini apa aja? Kalau kita bicara tentang konflik yang saat ini, maka pilihan yang dihadapi oleh Rusia itu yang paling mudah kita cerna, gitu, yang nggak terlalu rumit lah ya, nggak yang high level banget, adalah mempertahankan Ukraina atau membiarkan Ukraina pergi. Sama seperti kita kalau sedang berhubungan ya, itu kan pilihannya adalah kalau misalnya belum menikah loh ya, belum ada ikatan, pilihannya kalau masih pacaran kan adalah merelakan dia pergi atau mempertahankannya dengan penuh perjuangan. Nah, itu adalah hal yang sama juga yang dilakukan oleh Rusia. Cuma itu adalah umumnya, mempertahankan bagaimana berarti kita akan sampai pada penjelasan-penjelasan yang spesifik. Karena mempertahankan itu ada banyak, ada mempertahankan dengan soft power gitu, dengan jalan-jalan damai, dengan jalan-jalan lunak. Kan. Ada yang menggunakan dengan hard power, berarti jalan yang nggak lunak gitu loh, jalan yang terjal, jalan yang paling menyakitkan. Kan. Lah, menggunakan hard power bisa apa ya? Kalau jalannya menyakitkan ya bisa kekerasan gitu kan. Terus kemudian ya kekerasan itu bisa militer, bisa intimidasi, ya kan? Intimidasi dalam tanda kutip, tolong di-highlight. Terus kemudian intimidasi itu kayak ancaman-ancaman, kemudian dengan menimbulkan perasaan nggak enak gitu, menimbulkan insecurities gitu kan, bikin kita insecure gitu, jadi nggak nyaman mau kemana-mana, melakukan apa-apa. Itu adalah termasuk yang paling penting adalah menggunakan kekuatan militer gitu. Angkatan bersenjata itu adalah instrumen hard power-nya. Kalau soft power ya jelas diplomasi, pelan-pelan mempengaruhi yang pasti butuh waktu yang sangat lama, juga tidak terlalu menjamin dengan cara yang seperti itu bisa menghasilkan luaran yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kekerasan ya lebih dominan bisa mencapai yang kita inginkan. Tapi juga jalannya juga nggak mudah ya. Nah ini tergantung pada masing-masing pendekatan saja, pendekatan secara relatif maupun secara normatif. Kenapa saya ngomong pendekatan secara normatif dan relatif tidak seperti bahasa biasanya? Karena kita akan sampai pada pendekatan itu. Optionnya lah, dari sejumlah option itu muncul pertanyaan gitu, pasti ada satu option yang pada akhirnya dipilih, itu disebut dengan decision. Dan kita perlu mengetahui mengapa decision itu dibuat, mengetahui, bisa memahami, bisa menjelaskan kembali, itu adalah tujuan dari kajian politik internasional dengan fokus option dan decision. Kenapa decision ini penting? Decision siapa sih yang ngeluarin? Kalau misalnya dalam suatu negara kan pasti seorang individu dan dia harus presiden gitu kan ya, bukan orang lain. Meskipun akan ada dinamika kelompok yang mempengaruhi presiden itu untuk membuat keputusan. Dinamika kelompok ini dalam bahasa yang paling mudah kita pahami adalah ring satu. Kalau dalam konfliknya Rusia, ring satunya Rusia ini siapa? Ataukah Putin berpikir sendiri? Pasti Putin ya memiliki informasi, punya ringnya yang membuat dia ya sampai pada pilihan dan mengambil putusan yang terjadi saat ini. Tapi ingat ya, dalam kajian politik internasional kita jangan sampai menyalahkan. Karena tujuan untuk melakukan kajian adalah memahami mengapa dia mengambil putusan itu, memahami kenapa suatu negara mengambil kebijakan yang seperti itu. Jadi memahami secara rasional, rasional gitu kan dalam
dalam mengambil putusannya, atau tidak rasional sama sekali lah. Kesimpulan-kesimpulan itu ya kita harus sampai ke sana. Kemudian fokus kajian yang lain adalah perilaku, ya kan? Setelah kalian suatu putusan itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dilakukan kan. Dan outcome dari atau luaran dari putusan itu adalah behavior, tingkah laku, perilaku. Jadi fokusnya adalah apa sih yang dilakukan sebagai implementasi dari putusan yang diambil itu. Misalnya kita punya opsi nih ya, ada 5 cewek yang disukai, terus kemudian kita pilih, kita sampai pada satu pilihan yang mana cewek A gitu kan. Ini adalah suatu putusan dan ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya ya harus operasional. Operasional mengandung arti itu bisa dilihat, bisa diukur, bisa diketahui kalau itu ada. Itu adalah operasional. Apa ya behavior? Apa behaviornya ya macam-macam lah ya. Kalian lebih pintar daripada saya. Saya anggap saja tidak. Ya, saya melakukan itu dulu, tapi ya dulu 7 tahun yang lalu. Terus yang berikutnya adalah luarannya. Jadi setelah melakukan tindakan, kita ngomong dampaknya, ngomong efeknya. Dampak dan efek ini diingat-ingat ya, karena kita akan berbicara itu. Kalau efek berarti efeknya apa? Ini yang kemudian nanti akan menjelaskan dampaknya. Efek dan dampak itu beda ya. Bedanya di mana ya? Beda. Kalau di sini itu efek itu adalah yang menjelaskan dampak. Dampak itu yang ingin kita cari tahu. Yang ingin kita jelaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Ya, kalau ada pertanyaan ditulis dulu. Nanti sesi kedua kita akan tanya jawab lebih leluasa ya. PPT yang baik itu yang kayak gini, enak banget. Jadi kita nggak terpaku yang namanya tulisan-tulisan banyak. Tapi kayaknya kalian sudah mulai meninggalkan kultur itu ya, kayaknya. Dulu sih ya ampun, pasti penuh ini paragraf gitu, sampai pusing saya. Oke, ini adalah rasionalitas. Tahu nggak sih apa rasionalitas itu? Apa ya rasionalitas itu? Mel, tahu nggak rasionalitas itu apa? Meli. Iya, Bu. Tahu nggak rasionalitas itu apa, Mel? Loading, Meli. Mbak Elo, tahu rasionalitas nggak ya? Apa sih rasionalitas kualitas itu? Kualitas itu kualitas pola pikir kita. Kualitas pola pikir. Oke, nggak apa-apa. Paham nggak sih kamu kalau misalnya saya ngomong kualitas pola pikir adalah rasionalitas? Mungkin agak loading juga ya, Mel? Iya, Bu. Itu artinya masih terlalu abstrak ya. Nggak langsung kayak, oh maksudnya gitu toh. Itu namanya konseptualisasi. Definisi konsep atau konseptualisasi. Masih terlalu abstrak gitu. Apa yang langsung membuat kita langsung, oh iya maksudnya itu. Mungkin agak susah sih, karena memang harus peka juga. Apa sih rasionalitas? Meli merasa punya rasionalitas enggak? Mel? Punya, Bu. Gimana kamu tahu kalau kamu punya rasionalitas? Rasionalitas kayak rasionalisasi lah ya. Rasional. Berpikir rasional. Apa artinya? Itu apa? Sudut pandang untuk mencapai tujuan. Kamu mirip kalau ngomong mirip kayak yang dokter-dokter gitu. Jangan gitu, Bu. Kan udah tahu. Iya benar, nggak apa-apa, saya cuma ngomong gitu. Para dokter kan biasanya ngomongnya kayak gitu. Agak susah dicerna oleh kita yang otaknya masih cetek-cetek. Betul sekali. Ih, Egi ngomongnya paling keras sendiri. Gantian, Gi. Rasional, berpikir rasional itu apa, Gi? Rasionalitas itu apa, Gi? Saya, Bu. Iyalah, siapa lagi?
Rasionalitas itu sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan. Wih, oke, itu agak lebih jelas sih ya daripada punyanya Meli. Sudah lebih operasional. Operasional itu kita udah kayak bisa mengenali indikatornya. Oh, ada tindakan. Tadi Meli ngomong yang sesuai dengan tujuan. Ya Mel ya, rasionalitas itu Mel ya. Iya, Bu. Berarti ada tujuan kan? Itu namanya sudah mendekati pada definisi operasional. Ada lagi nggak? Udah sih itu aja, Bu. Oke, tak kasih tahu. Rasionalitas adalah proses berpikir di kepala kalian untuk membuat masuk akal sesuatu. Baik itu informasi, fakta, berita, ataupun kejadian. Paham? Paham. Oke, paham ya. Berarti ada indikatornya ya. Membuat Ya. masuk akal. Itu kan indikator. Kalau nggak masuk akal berarti nggak pakai rasional dong. Ya kan? Itu namanya definisi operasional. Contohnya kayak gini. Kemarin di Mandalika ada Dukun. pawang hujan kali, saya nggak ngomong dukun. Pawang hujan adalah suatu profesi, ya kan. Sebenarnya itu sudah kita nggak kaget kan kayak gitu kan. Cuma orang yang tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu kan jadi susah untuk bisa mencerna bahwa ada pawang hujan, ya kan? Ya, Bu. Nah, susah mencerna berarti dia menganggap pawang hujan itu nggak masuk akal. Iya kan? Iya, benar. Lah beda lagi sama kita. Anggap saja yang contoh yang pertama itu adalah proses dia berpikir untuk membuat masuk akal berita, fenomena, realitas sosial atau fakta sosial pawang hujan ini bukan sesuatu yang masuk akal atau dibuat mengada-ngada gitu. Ya kan? Itu adalah rasionalisasi A, rasionalitas A. Rasionalitas A itu muncul karena yang bersangkutan pertama tidak mempercayai ada hal yang gaib, ya kan? Dua, dia jarang sekali bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang kemudian membuat dia sampai pada nggak percaya. Dan itu adalah rasionalitasnya. Saya tinggal 10 menit nih. Itu adalah rasionalitas yang berlangsung di kepalanya orang yang mengomentari seolah pawang hujan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan karena tidak masuk akal, mestinya jangan digunakan pada suatu peristiwa yang rasional gitu ya, kayak balapan MotoGP kayak gitu. Tetapi kita juga memiliki pandangan yang relatif berbeda. Ada kata relatif ya. Relatif dalam arti kita tidak menyalahkan seseorang yang sampai pada kesimpulan bahwa pawang hujan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kita punya pandangan relatif yang lain yang disebut pandangan yang B. Ya, ini kita menganggap itu hal yang wajar dan sah-sah saja kalau demi kelancaran suatu peristiwa, demi kelancaran suatu event yang di mana Indonesia di spotlight ya, disoroti oleh dunia, itu menggunakan pawang hujan ya. Karena kita memang tidak bisa dipungkiri sedang berada di tengah musim hujan, puncaknya musim hujan. Bahkan ada pemberitahuan dari BMKG tanggal 20, 21, 22 itu adalah cuaca ekstrim untuk Indonesia, di mana jika hujan akan dibarengin dengan angin kencang. Nah, kita tidak ingin event ini kemudian berhenti di tengah-tengah, di mana seluruh dunia sedang melihat Indonesia, dan itu kan akan sangat buruk untuk citra penyelenggaranya kan, event organizer-nya. Pertama, dua, citranya Indonesia juga. Maka untuk memastikan event itu berjalan dengan lancar, apapun harus dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan pawang hujan. Dan saya yakin pawang hujannya itu pasti nggak satu, karena eventnya itu gede ya, cakupannya juga luas. Dan kita menganggap itu adalah suatu hal yang wajar. Ini adalah pandangan rasional yang kedua. Pandangan alternatif adalah rasionalisasi proses kita membuat masuk akal tentang sesuatu. Yang kedua,
ini cukup ilmiah sih ya, kayak mempertimbangkan yang baik sama yang buruk, jangan sampai yang buruk terjadi. Itu adalah pertimbangan yang kedua. Atau cost benefit analysis lah ya, jangan sampai kemudian eventnya ini gagal, terlalu banyak yang dikorbankan karena sudah banyak yang dikeluarkan. Ya, pandangan yang ketiga, bagi orang yang kemudian mempercayai bahwa di dunia ini kita itu tidak sendiri, bahwa ada yang nyata, juga ada yang masuk ke ranah gaib. Iya kan? Pawang hujan kan masuk ke ranah gaib. Artinya kita tidak bisa kita ya saya mau ngomong ya Mas. Kalau dalam pandangan Islam kan kita harus percaya pada yang gaib. Gaib adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol di luar, tidak bisa kita kontrol langsung, dan kita tidak bisa pokoknya sesuatu yang di luar pengaruh dan kontrol kita. Jadi kita nggak bisa ngontrol. Gaib itu seperti takdir gitu kan, kematian gitu kan, terus apa lagi? Rezeki, terus apa lagi? Itu kan gaib kan. Artinya ada kekuatan yang lebih besar di luar manusia itu sendiri. Dan dalam sudut pandang kita sudah mengenal ini sejak lama. Dari apa yang kita yakini, kita juga mengenal ini secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, utamanya dalam musim hujan ketika di tengah-tengah hajatan besar lah ya. Kalau mau menjelang Lebaran kan selalu ada banyak kondangan ya, resepsi ya kan. Pasca Lebaran juga banyak kondangan dan resepsi. Dan di tempat kita tinggal saat ini sudah sangat wajar kondangan itu juga melakukan merekrut pawang hujan agar hajatan kita berjalan dengan lancar gitu kan. Udah biasa lah gitu kan. Yang nggak biasa adalah yang nggak menggunakan pawang hujan. Sudah jadi kultur lah ya di tempat kita tinggal, di beberapa kota yang berdekatan dengan kota di mana kita tinggal. Jadi ketika misalnya kemudian ada suatu event yang menyatakan bahwa pawang hujan digunakan dalam event internasional MotoGP, kita mikirnya why not? It's okay, biasa kali gitu. Justru karena Anda tidak tahu itu menjadinya luar biasa, tapi kalau Anda sudah tahu, itu jadi biasa saja. Gitu. Itu adalah pandangan relatif ketiga. Pandangan relatif ketiga dari hasil kita mencerna bahwa pawang hujan adalah sesuatu yang rasional, masuk akal saja. Gitu. Nah, jadi 3 pandangan itu sangat dipengaruhi oleh identitas kita, di mana kita tinggal, siapa kita, kultur di mana kita tinggal, dan kebiasaan-kebiasaan kita, serta nilai yang kemudian menjadi akhir dari nilai itu kayak norms itu sesuatu dasar yang membuat kita bisa sampai pada kesimpulan, oh ini baik, ini bisa diterima, ini masuk akal, ini nggak masuk akal. Nah itu adalah proses rasionalisasi. Wow, panjang sekali ya. Alah, kurang 4 menit kali ya. Saya tutup dulu, kita akan lanjutkan untuk sesi kedua. Kita akan membahas ada pendekatan rasionalitas normatif dan pendekatan rasionalitas empiris. Kebetulan juga waktunya bersamaan dengan azan, jadi kita dengarkan azan sambil live meeting. Kita akan kembali setelah azannya selesai. Oke, sampai jumpa dulu. Enak nih kalau penutupan kayak gini tuh enak. Jadi ada bedanya antara sesi 1 dan sesi 2. Nanti akan kembali lagi dengan link yang saya bagikan di Google Classroom ya. Bye-bye.